Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Mirsyad, NIM 19040047 dari kelas 3F. Di sini saya akan menampilkan hasil PowerPoint saya untuk MK Etika dan Profesi. Slide pertama ada definisi profesionalisme. Menurut kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia, definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, beroleh bayaran karena keahliannya itu. Selanjutnya Kiki Syahnarki. Menurut Kiki Syahnarki, profesionalisme adalah roh yang menggerakkan, dorong, mendinamisasi, dan membentengi TNO dari tendensi penyimpangan serta penyalahgunaan secara internal maupun eksternal. Di slide selanjutnya ada contoh-contoh penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya ada penjelasan. Dalam suatu perusahaan, suatu etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Kesimpulannya adalah sikap etika dan moral perlu kita terapkan dengan baik dimanapun kita berbeda. Arena, sikap, dan moral. Slide selanjutnya, pengertian denial of service. Denial of service adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Contoh serangan denial of service yang pertama ada VPN flooding, yang kedua ada teardrop attack, yang ketiga ada smurf attack, yang keempat ping of death, terus yang kelima remote control attack, yang keenam UDP flooding, dan yang terakhir ICMP flooding. Itu semua adalah contoh serangan denial of service. Slide selanjutnya, phishing merupakan bagian dari kegiatan hacking web atau program application yang memfokuskan target operasi pada perubahan tampilan dan konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui source code yang sebenarnya dan tanpa diketahui oleh si pemilik website. Sedangkan device itu sendiri adalah hasil akhir dari kegiatan cracking. Tekniknya adalah dengan membaca source code-nya lalu mengganti image dan editing HTML tag. Selanjutnya, contoh phishing. Device merupakan sebuah serangan yang dilakukan untuk mengganti visual dari sebuah website. Para hacker biasanya meninggalkan pesan dan nickname mereka agar hasil kerjanya diketahui oleh hacker. Sisi negatifnya, website yang dihack akan lumpuh untuk beberapa saat. Akan tetapi sisi baiknya kita diingatkan untuk selalu membackup isi server kita dan meningkatkan tingkat keamanannya, misalnya dengan menggunakan firewall pada server. Selanjutnya, definisi SQL injection. SQL injection adalah jenis aksi hacking pada keamanan komputer di mana seseorang penyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. SQL injection yaitu serangan yang mirip dengan serangan XSS dalam bahwa penyerang memanfaatkan aplikasi vektor dan juga dengan common
dalam serangan XSS. Sebagai contoh, biasanya pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang hanya dapat berupa karakter angka dan huruf, sedangkan user memasukkan karakter lain. Selanjutnya ada contoh SQL injection. Yang pertama, select ID for name, surname from order. Perintah ini akan menghasilkan kolom ID for name dan surname dari tabel order. Akan menghasilkan semua baris pada setiap kolom yang relevan pada tabel tersebut. Selanjutnya ada carding. Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang-orang tersebut. Contoh carding. Pada September 2011, Polda Metro berhasil membongkar sindikat pemalsu kartu kredit dengan kerugian cukup besar, 81 miliar. Sindikat ini membobol data edisi kartu kredit dengan dua modus utama. Oke, terima kasih telah menonton hasil PowerPoint saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf karena saya juga masih tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.